Nonton Down Podcast. Kali ini kita akan bincang-bincang bersama Ketua Ansor Merangin dan merupakan tokoh pemuda Kabupaten Merangin yang cukup aktif gitu, sejambi raya gitu, Bang Mukhlisin. Gimana kabarnya, Bang? Alhamdulillah sehat, baik. Kalau gini di Merangin hari ini kan saat ini sedang hangat-hangatnya pembicaraan tentang sekda. Ya, sekretaris daerah ya. Kita Bapak Fajarman, yang mana kita sama-sama tahu itu sudah diinikan dari berbagai penjuru gitu, Bang. Dari legislatif, dari OPD, kemudian terbaru bupatinya juga ini. Kalau Abang secara pribadi melihat kisruh ini bagaimana? Kalau saya melihat kisruh ini, pertama saya tentu prihatin sebagai anak Merangin, sebagai warga Merangin, kita pasti seharusnya prihatin. Kenapa ini harus terjadi? Dan lebih prihatin lagi kenapa harus terbiarkan. Padahal ini bukan sesuatu yang boleh terjadi. Bukan persoalan siapa orangnya, tapi ini persoalan Merangin gitu. Dan ternyata kita juga tidak bisa menangkap sejauh ini ada persoalan yang sangat krusial, yang sangat fatal sehingga kisruh ini sampai terjadi. Kan nggak ada. Semuanya lebih pada sifatnya ya mungkin soal like and dislike lah di lingkungan eksekutif, dan kemudian dicampuri atau bahkan bisa jadi ketika isu ini sudah terlanjur menggelinding ya ditunggangi lah sama kepentingan-kepentingan lain di luar eksekutif. Karena faktanya hari ini kita lihat ya oknum-oknum di DPRD sudah ikut campur, wabil khusus unsur pimpinan ya. Padahal di bawah sendiri di beberapa anggota banyak yang bicara bahwa kami juga heran, ada apa ini? Kami tidak pernah bicara soal itu. Ini bukan sikap kami di DPRD gitu. Tapi bukankah itu sudah klop hari ini bahwa itu semuanya fraksi setuju dengan kebijakan pimpinan tersebut? Soal persetujuan fraksi saya tidak tahu. Tapi ada beberapa orang anggota DPRD yang kami pernah ngobrol, dia justru bercerita bahwa kami sebenarnya tidak pernah bersepakat ikut campur urusan eksekutif, apalagi sampai mendorong pemerintah daerah atau dalam hal ini Bupati Pak Masuri untuk memberhentikan sekda. Ternyata dia pernah dibahas. Ini pengakuan dari beberapa anggota DPRD oknum yang pernah ngobrol, kebetulan ketemu sama kita gitu. Artinya yang Abang tangkap hari ini hanya persoalan like and dislike, atau memang ada permasalahan sehingga memang muncullah mosi tidak percaya dan segala macam? Pasti ada permasalahan. Pasti ada permasalahan. Ya memberhentikan sekda atau meminta sekda berhenti dalam surat yang disebut mosi tidak percaya itu bukan persoalan main-main. Artinya ada persoalan. Dan menurut saya persoalan itu persoalan komunikasi. Komunikasi, apakah itu komunikasi dari sekda ke bawah yang kurang bagus, atau dari bawah ke atas yang kurang loyal, atau memang ada hal lain di sana yang menumpangi dan memanfaatkan situasi ini, kita belum tahu. Tapi intinya pasti ada persoalan, dan persoalan ini harus kita benahi. Bukan berarti kalau ada tikus di rumah terus rumahnya harus dibakar, enggak, tikusnya yang diusir. Dalam artian dicari solusi, dicari persoalannya, dan kemudian ya dibenahin persoalan itu. Ini akan menjadi presiden buruk nanti setelah Fajarman. Ada lagi orang jabat sekda tidak cocok dengan 10 atau 12 atau beberapa orang dari pimpinan OPD atau ASN di bawahnya, mereka bikin mosi tidak percaya lagi. Karena apa? Dulu kan sudah pernah ada kejadian. Ayo kita bikin mosi tidak percaya. Kesempatan ini masalahnya. Kita ceritanya soal Merangin dan dampak masa depan. Satu catatan lagi, dalam sistem ketatanegaraan kita di lingkungan ASN itu tidak ada istilah mosi tidak percaya. Tidak ada itu. Emang ASN itu apa? Partai politik. Sejak kapan ASN Merangin itu menemukan istilah mosi tidak percaya? Bukan soal kita bela Fajarman atau tidak. Kita mau fair bahwa ini persoalan Merangin. Gitu.
Kalau kita lihat perjalanan mosi tidak percaya itu, Pak, Ya. kita yang kita tahu, kita ikuti di media bahwa ada dari OPD, dari legislatif, kemudian dari tokoh tokoh masyarakat. Apakah terkesan tidak ada yang berpihak kepada sekda, atau Ya. barangkali memang ini buntut dari permasalahan yang abang bilang tanda petik tadi, sehingga terkesannya ini satu suara gitu. Ya. Kalau abang melihatnya bagaimana? Kalau saya melihatnya begini, orang lain sebenarnya bersimpati terhadap sekda, banyak. Ada di salah satu grup WhatsApp, saya ada di grup WhatsApp itu. Ya. Ada orang membagikan link berita tentang kisruh itu. Ternyata responnya bagaimana? Lebih dari 90% orang malah responnya baik kepada Pak Sekda. Lebih dari 90%. Artinya apa? Bukan persoalan orang suka kepada si A atau si B, tidak suka kepada si A atau si B. Tapi orang tahu bahwa kisruh ini semestinya tidak terjadi. Kemudian orang juga tidak nyaman dengan kisruh ini yang sudah terlanjur bergulir. Dan belakangan gubernur sendiri kan sudah menurunkan tim sesuai permintaan dari sini agar gubernur menarik Pak Jarman ke Jambi. Ternyata setelah diturunkan tim, diteliti, dipanggil beberapa orang yang terlibat atau berkaitan langsung dan mengetahui tentang persoalan ini. Mereka juga kesimpulan dari tim ini mengatakan bahwa tidak ada hal-hal yang sifatnya fundamental, pelanggaran hukum kah, pelanggaran kode etik, atau pelanggaran undang-undang tertentu kah yang dilakukan oleh sekda, kan nggak ada. Kesimpulannya, ini persoalan suka dan tidak suka. Tidak ada yang prinsip. Tidak ada yang prinsip. Pak Haris sendiri sudah mengatakan seperti itu. Nah, tidak ada hal yang prinsip. Kalau saya mengingat beberapa waktu lalu di status Facebook abang, atau ya kalau nggak salah di status Facebook abang mengatakan bahwa sudah saatnya sekda melawan. Ya. Bisa jelasin? Gini, saya belum pernah melihat Pak Jarman atau Pak Sekda ini berstatement satu kata pun di media, atau mungkin saya nggak baca. Tapi kayaknya belum ada lah terkait soal ini. Diserang habis-habisan sudah hampir 2 bulan lebih mungkin ya, atau mungkin sudah 3 bulan. Nggak ada satupun. Kalau saya jadi posisi Pak Jarman, saya lawan tuh. Kenapa hanya diam? Gitu? Kenapa hanya diam? Kalau saya posisinya di posisi Pak Sekda itu, saya lawan itu. Saya kan punya martabat, punya harga diri. Bukan martabat personal saja, martabat keluarga, kemudian jabatan, dan ya banyak lah yang harus kita pertahankan. Tapi dia tidak pernah menjawab satu kata pun. Sepanjang yang saya tahu ya, saya tidak terlalu bukan memantau itu detail per detail, tapi sepanjang yang saya tahu, saya belum pernah baca beliau memberi jawaban soal itu. Diam saja dan fokus bekerja. Maka saya bilang, seharusnya sudah lawan itu. Atau memang Pak Sekda ingin fokus bekerja tanpa menghiraukan itu semua. Nah, diserahkan kepada publik ataupun atasan untuk melakukan kebijakan, itu bagaimana? Bisa jadi. Karena memang ya sepanjang yang kita tahu dia bukan politisi mungkin ya, dan bisa dikatakan pekerja yang cara kerjanya lebih bisa dikatakan tipenya tipe perfeksionis dalam hal bekerja. Profesional. Ya, dibuktikan selama berapa tahun mengelola keuangan daerah di DPKAD, berangin WTP terus nih. Artinya rapi sekali urusan itu. Sebelumnya tidak WTP. Tetapi saya juga jujur pernah bercerita, ngobrol-ngobrol sama Pak Jarman, saya tahu beliau sangat terganggu dengan urusannya. Tapi tetap memilih diam. Saya pikir ya sudah, lawan aja opini, kenapa harus diam? Dunia ini kan luas, harga diri itu mahal dan itu harus dipertahankan. Bukan soal suka atau tidak suka, tapi opininya, isunya harus dilawan. Kalau sebelumnya kan hanya ada mosi tidak percaya. Ya. Kemudian kalau sekarang sudah bergulir bahwa Bupati turun tangan. Turun tangan yang karena saya tidak langsung, artinya kita juga mengetahui dari media. Bupati langsung mengantarkan surat permohonan penarikan Pak Sekda.
apakah itu juga menandakan bahwa memang ada yang salah dalam proses di pemerintahan kita, sehingga bupatinya sendiri yang minta ganti gitu? Ya, justru itu menurut saya salahnya, fatalnya situ. Suatu hari saya pernah ketemu sama Pak Jarman di sebuah tempat. Kebetulan nih, bukan cuma saya, ada beberapa orang yang ada di tempat itu. Saya tanya, Bang Pajar, abang pernah enggak dipanggil bupati terkait soal ini? Enggak pernah. Pernah nggak abang diperiksa? Enggak pernah. Diklarifikasi? Enggak pernah. Atau dapat teguran lisan? Enggak pernah. Tertulis? Lah, lisan aja nggak pernah, apalagi tertulis. Dari siapa? Dari bupati? Enggak pernah. Enggak pernah, demi Allah enggak pernah. Jadi surat apa yang diantar oleh Pak Bupati itu? Apa kesalahannya gitu? Nah, kalau mestinya, idealnya, lah pimpinan OPD kan anak buahnya Bupati semua. Betul. Yang 18 orang dengan ASN dan otomatis anak buahnya Bupati semua. Pak Sekda juga anak buahnya Bupati. Panggil dong yang 18 orang ini, masalahnya apa? Sudah sekrusial apa, sekronis apa? Sehingga sampai Mosi tidak percaya seperti ini. Kemudian panggil lagi Pak Jarman. Kamu ini punya masalah apa? Kalau menurut orang-orang ini kan ini yang harus kamu perbaiki. Kenapa tidak kamu perbaiki? Betul dah ini. Ternyata itu tidak pernah dilakukan oleh bupati. Aneh kan? Seorang bupati tidak melakukan itu. Maka kita sayangkan. Kita kan sayang sama Pak Masyuri. Kenapa kita merasa sangat prihatin, Don? Karena sebenarnya Merangin ini benar-benar situasinya prihatin. Ruang fiskal kita itu sangat sempit. Pertama, dihantam COVID. Sehingga harus dilakukan refocusing anggaran selama 2 tahun terakhir, dan itu berdampak sangat besar sekali. Yang kedua, kita masih punya hutang beban kepada PT SMI yang harus dilunaskan tahun depan. Sehingga ruang fiskal kita itu sangat sempit. Nah, belum lagi urusan-urusan lain. Bupati sakit berbulan-bulan sehingga tidak mampu melaksanakan tugas-tugasnya secara paripurna. Dan itu alhamdulillah masih dimaklumi oleh semua orang. Kita terus mendoakan beliau supaya cepat sehat, supaya kepemimpinan Merangin berjalan lebih efektif lagi. Nah, beban itu ada di Sekda semua. Wakil bupati nggak ada sampai sekarang. Beban besar itu bupatinya sakit selama berbulan-bulan, terus wakil bupati nggak ada. Beban besar itu ada di Sekda semua. Nah, keuangan ruang fiskal sangat sempit, dihantam COVID dan kewajiban utang. Artinya apa? Kita memang situasinya prihatin, dan ini yang buat kami, wabil khusus saya sebagai ketua GP Ansor Merangin, prihatin. Dan saya berpikir bahwa ini seharusnya tidak terjadi. Mestinya para pimpinan OPD ini berkolaborasi dengan baik. Bagaimana supaya bisa situasi yang tidak baik-baik saja ini bisa membuat Merangin tetap berakselerasi, melakukan inovasi-inovasi. Sekarang di Merangin inovasinya apa? Nggak ada. Rumah dinas saja nggak ada yang nunggu. Sudah berapa bulan itu? Nggak ada. Oh, berarti emang ya itu di luar konteks lah ya. Di luar konteks. Artinya begini. Artinya kita harus mengakui bahwa situasi Merangin tidak baik-baik saja. Mestinya orang-orang dibayar oleh negara untuk mengurus Merangin ini harus berperilaku baik, bertingkah baik, jangan malah bikin konsentrasi pemerintahan. Haris Masyuri dalam sekarang ini Pak Masyuri sampai ya mungkin September tahun depan. 1 tahun terakhir lebih sedikit. Mestinya ya lebih fokus lah. Kalau dengan segala macam yang sudah Abang sampaikan tadi, berarti adakah alasan kuat untuk menghentikan laju Sekda ini? Menghentikan maksudnya permohonan beberapa elit tadi untuk agar Sekda ditarik ke Jambi. Adakah alasan kuat? Menurut saya, karena tidak adanya alasan kuat untuk menggusur Sekda atau menghentikan Sekda, itu saja sudah menjadi alasan kuat untuk menghentikan kisru ini. Alasan yang benar-benar fundamental sampai hari ini kan nggak ditemukan. Kenapa Sekda itu harus diberhentikan? Itu saja sudah cukup menjadi alasan untuk tidak meneruskan persoalan ini. Itu pertama. Yang kedua, ditambah lagi dengan kondisi Merangin yang tidak baik-baik saja. Itu menjadi alasan yang lebih kuat lagi untuk sudah stop. Sudahlah.
fokus saja lah dengan urusan masing-masing. Malulah kita didengar orang urusannya hanya karena Sekda sulit tanda tangan SPPD. Kan lucu, emang mau kemana sih? Mau kemana kok SPPD terus mau kemana? Dulu zaman Covid lagi tinggi-tingginya nggak ada perjalanan dinas. Merangin masih berjalan. Aman-aman saja. Aman-aman saja. Mau ketemu siapa sekarang? Bisa diskusi dan bisa konsultasi pakai Zoom kok. Ngapain perjalanan dinas sampai 2 orang, 3 orang, 5 orang, 6 orang di setiap OPD itu dan hampir tiap minggunya. Ngapain? Mau kemana? Kalau memang ada rasa prihatin terhadap kondisi Merangin, sudah hilang. Oke, supaya ini berimbang, Ya. supaya berimbang. Karena saya juga pernah mendengar beberapa pernyataan dari mungkin pihak yang mendukung Ya. mosi tidak percaya ini, bahwa Sekda ataupun agak sedikit sulit mengizinkan beberapa pejabat itu untuk keluar kota. Ya. Namun si Sekda sering keluar kota. Ya. Kemudian yang dalam poin atau tidak yang jelas pernah saya dengar adalah terkait dengan hak Sekda yang naik gitu, Ya. beberapa bulan belakangan. Nah itu kalau abang melihatnya bagaimana? Ini kita juga Ya. membicarakan dari pihak yang Benar. Jadi gini, Sekda sangat sering perjalanan dinas. Ini salah satu yang menjadi sorotan dari orang-orang yang tidak setuju dengan beliau. Sementara Sekdanya sendiri dikatakan sulit menandatangani Betul. SPPD atau surat perjalanan dinas dari orang lain atau dinas. Bisa jadi itu benar, karena kan kita tidak pernah memeriksa benar perjalanan dinas. Betul. Tapi kita harus ingat, yang menandatangani surat perjalanan dinas Sekda siapa? Siapa tanda tangan? Pak Bupati kan. Artinya apa? Perjalanan dinas Sekda itu atas izin Bupati. Klop lah itu ya. Klop dong. Jadi kalau Bupati, kalau Sekdanya jalan atas perintah Bupati, masa kepala dinas atau OPD-nya mempersoalkan itu? Persoalan Bupatinya dong. Itu pertama. Yang kedua, dalam kondisi seperti itu, Sekda jadi pemain tunggal di level top manager. Ya. Bupatinya sakit, wabubnya tidak ada, tinggal Sekda. Sehingga saya tidak mau katakan bahwa perjalanan dinas yang mungkin Sekda sering perjalanan dinas itu harus dimaklumi, enggak. Tapi memungkinkan ada potensi buat hal itu terjadi. Nah, bupatinya sakit, wabubnya. Kalau ada urusan daerah keluar, diundang gubernur atau ada diundang pemerintah pusat, kementerian tertentu, masa kepala dinas mewakili bupati? Nggak bisa dong. Pasti Sekda. Pasti sih. Kalau ada Pak asisten gitu. atau asisten. Kalau Pak Wabubnya ada, Wabub bisa pergi. Masalah sampai sekarang sudah berbulan-bulan urusan Wabub kan nggak dipilih juga sama DPR sampai sekarang. Nah itu Bang, dengan kondisi Wabub yang tidak ada, kondisi kesehatan bupati yang kurang baik, kemudian Sekda yang sedang dikisruhkan dalam tanda kutip, apakah ini baik untuk roda pemerintahan Merangin? Sangat tidak baik. Kisruh ini sangat tidak baik. Kisruh ini sangat buruk. Ini kisruh yang saya bilang dari awalnya harus dihentikan. Ada satu catatan, Dot. Ya. Jadi sekitar 1 bulan sebelum kisruh ini mencuat ke publik, seorang politisi, ya, saya tidak bisa sebut namanya, sudah bilang ke saya, dalam waktu dekat akan ada isu besar di Merangin. Oh, sudah direncanakan berarti? Artinya sudah direncanakan Ya. Isu ini terkait Sekda. Sampai hari ini sudah hampir 10 orang yang tanda tangan. Beliau katakan seperti itu. Mereka membuat mosi tidak percaya kepada Sekda dan meminta kepada Bupati untuk memberhentikan Pak Sekda. Yang bilang itu bukan orang OPD, bukan ASN, tapi politisi. Artinya apa? Memang permainannya lengkap, paket lengkap lah, gitu kan? Sejujur saja, saya nggak perlu membela Pak Jarman. Ya. Ngapain membela Pak Jarman? Saya membela Merangin kok. Ya. Karena prihatinnya kita kepada kondisi Merangin hari ini. Kalau kita boleh berkonspirasi, Ya. berkonspirasi,
adakah kaitannya dengan 2024? Salah satunya, Salah satu. kalau saya naluri nakal saya itu berbisi bahwa ini sangat erat kaitan dengan 2024. Kemana arahnya? Jadi begini, pertama kaitannya sama pilgub, dan ini tidak semua orang mungkin menyadari itu. Ya. Sekda Pak Jarman 2024. Nanti Pak Masuri akan berakhir masa jabatan September mungkin ya, atau Oktober tahun 2023. Akan ada PJ Bupati. Ya. Kemudian PJ Bupati akan ditunjuk oleh gubernur, dalam hal ini Mendagri ya. Ya. Nanti. Artinya tetap orang usulan gubernur lah kan. Ya. Tanda kutip, Sekda dan PJ Bupatinya dua-duanya akan jadi orang Haris. Kalau misal Pak Haris ini maju lagi jadi gubernur. Ya. Sehingga calon kompetitor beliau itu sangat berkepentingan untuk tanda kutip mengganggu Supaya jangan mulus. supaya jangan mulus, karena ini basis terbesarnya Haris Ya. di Provinsi Jambi ini. Itu pertama. Kedua, kaitannya dengan pilbub, maaf. Sekarang beberapa orang kan sudah muncul ke permukaan. Ya. Mungkin beberapa orang juga mengkhawatirkan kalau Pak Jarman sendiri jadi calon bupati 2024 nanti. 2024. Why not? Kenapa tidak? Saya pikir dibanding calon-calon bakal calon yang lain sudah muncul saat ini, sepertinya Pak Jarman enggak terlalu kalah jauh lah, Kompeten. berkompeten. Kalau bicara misalnya kalau mau bawa isu putra daerah, Pak Jarman isu putra daerah. Ya. Kemudian bicara finansial, sepertinya Pak Jarman, saya meyakini punya dukungan finansial yang cukup mumpuni. Masih muda. Track record bagus. Hampir semua jabatan strategis di Kabupaten Merangin, mulai kepala Bapeda, Kadis PU, Ya. kepala BPKAD sampai Sekda, sekarang dia sudah merasakan itu, sudah dudukin itu, sudah melaksanakan itu, Punya dan pengalaman. semuanya dengan catatan yang luar biasa baik, Prestasi. berprestasi. Terus apa lagi? Pengalaman di bidang lain, saya tahu betul beliau ini aktivis, walaupun tidak, naluri politiknya jelek sekali Pak Jarman itu. Jelek sekali itu. Itu jujur itu. Jujur saja, naluri politiknya jelek sekali. Beliau ini aktivis HMI. Ya. Artinya apa? Dari dulu beliau sudah mengenal dunia aktivis. Mengenal kemasyarakatan itu udah masuk dari dulu. Jadi feeling nakal saya itu bilang bahwa ada orang-orang tertentu yang mungkin mengkhawatirkan Pak Jarman tetap di Merangin 2024. Ya, tapi belum tentu ya Pak Jarman itu mau jadi calon bupati. Kalau saya lihat gayanya Pak Jarman sekarang, ya bukan tipe calon bupati lah. Kalau tipe calon bupati, beliau sudah komunikasinya mungkin, manuvernya mungkin sudah lebih bagus. Sekarang kan nggak ada kelihatan manuvernya, sepertinya dingin aja kan. Masih fokus bekerja, padahal 2024 tinggal sedikit lagi, jabatannya strategis. Setiap hari dengan jabatan Sekda itu dia bisa keliling desa atau menghadiri berbagai banyak kegiatan yang masyarakat. Seharusnya kalau memang naluri politik. Tapi sekarang kayaknya dingin aja. Jadi Dingin aja sudah kisruh. dingin aja udah kisruh. Jadi kalau memang seperti itu ya mestinya kalau urusannya 2024 takut sama Pak Jarman ya jangan dulu lah gitu kan. Toh sekarang nggak ada gejala juga Pak Jarman maju. Saya pikir seperti itu. Baik Bang, ada barangkali pesan Abang sebagai tokoh pemuda dan atau mungkin usulan dari penyelesaian kisruh ini, Ya. Anggap ini sebagai closing statement. Ya, jadi gini, saya tidak membabi buta membela Pak Jarman. Tapi jujur, dalam hal ini saya ingin bela Merangin dengan cara mengatakan bahwa urusannya harus diakhiri. Saya juga mau kritik. Ya. Dengan Pak Jarman langsung saya sudah pernah katakan soal kenaikan PPP. Saya pernah kritik. Saya bilang kenaikannya katakanlah sekitar 3 juta per bulan. Kalau 12 bulan setahun itu baru 36 juta. Ya. Dibanding APBD Merangin yang dikelola sebesar 1 triliun lebih, itu kan nggak begitu berdampak lah. Tetapi
ketika kondisi Merangin seperti ini, ada kenaikan TPP-nya itu. Ada yang bersoal dalam urusan sense of crisis. Artinya rasa prihatin terhadap kondisi sekarang. Yang mungkin momennya lah tidak tepat. Dan kenaikan itu saya tidak setuju. Walaupun naiknya itu tidak bikin Pak Jarman jadi kaya. Betul. Tidak bikin Pak Jarman itu jadi lebih berduit, enggak. Tapi momen saja tidak tepat. Cuma sisi lainnya dengan beban daerah yang setengah tahun dia tanggung sendiri, bupati sakit terus, wabuk nggak ada. Mungkin kalau kita mau fair, sebagian orang akan memaklumi itu. Karena dia pucuk sendiri. Ya. Bupati sampai sekarang kan belum tampil top perform. Jadi belum tampil dalam mungkin kondisi kesehatan yang seperti awal sebelum beliau sakit, sebelum beliau kecelakaan dulu. Saya dapat kabar misalnya sampai sekarang beliau masih tinggal di rumah pribadi, rumah dinas belum dihuni. Artinya apa? Ya belum tampil sempurna lah gitu kan. Nah, jadi harapan saya gini, dengan segala kondisi yang ada sekarang, sudahlah gitu kan. Sudahlah. Pak Bupati ambillah sikap. Kenapa harus tangguh bersikap? Beliau pimpinan daerah kok di Merangin. Ambil sikap. Panggil Pak Jarman, kalau ada kesalahannya tegur, marahi. Kenapa takut? Masa Bupati takut sama sekda? Orang yang dituakan dan memang lebih tua. Orang dituakan memang lebih tua, jabatannya dia lebih dia memang pimpinan. Kalau saya jadi Bupati, saya panggil Pak Jarman. Nggak mungkin nggak ada catatan, pasti ada persoalannya. Panggil, marahi, tegur. Kemudian yang lain dipanggil juga. Sudah, saya pengen kalian mau fokus kerja, jabatan saya tinggal setahun lebih dikit. Saya nggak mau ada gangguan, baik gangguan dalam urusan pekerjaan maupun urusan lain, karena itu pasti berdampak langsung kepada kami sebagai pimpinan daerah. Panggil, dudukkan. Mulai hari sekarang semuanya kembali seperti semula. Kita semuanya sayang Merangin. Ayo kita selamatkan Merangin. Kita urus Merangin baik-baik. Karena kondisi kita sedang tidak baik-baik lagi. Persoalan DPR. Alah, masa Bupati mau ditekan sama DPR? Kalau Doni jadi Bupati mau nggak ditekan DPR? Nggak mau. Apain mau takut ditekan oknum-oknum di DPR? Pakai gaya Haris saja dulu. Kalau DPR nggak mau bahas APBD, nggak usah bahas. Perkadangan aja, yang repot siapa? DPR juga yang repot. Apa takut? Kalau soal itu akan ngalir sendirilah. Dan jujur saja, kalau saya pribadi melihat beberapa orang oknum di DPR memang kebablasan. Mestinya mereka jadi penengah, mereka kan wakil rakyat. Mereka jadi penengah. Panggil bupatinya, Pak Bupati, kami mendapat kabar bahwa di eksekutif itu jadi kisruh, gejolak. Kami minta Pak Bupati untuk segera menyelesaikan ini. Jangan lempar ke Jambi, malulah. Masa menyelesaikan ini tidak selesai? Menyelesaikan seperti ini semuanya anak buah bupati, ngapain lempar ke gubernur? Bupati kan bisa menyelesaikan dengan sendiri. Kecuali di sini tidak bisa diselesaikan, angkat tangan Pak Gubernur. Tolong Pak Gubernur, carilah solusi yang baik. Nah, dan apa solusi dari Pak Gubernur kami terima. Jangan seperti yang terjadi belakangan ini, semuanya hampir kita katakan terkesan melucu lah. Kenapa melucu? Contoh begini. Bersurat ke gubernur. Bersurat ke bupati, kemudian bersurat ke gubernur untuk menyelesaikan ini, untuk menarik Pak Jarman di Jambi. Gubernur kan nggak mau gegabah. Terus gubernur bikin tim. Gubernur bikin tim, turun ke Merangin dan mengambil keterangan orang-orang terkait. Begitu gubernur bikin tim, kesimpulannya dari hasil kerja tim ini menyampaikan bahwa tidak ada hal-hal sifatnya fundamental yang benar-benar urgent membuat sekda ditarik. Lalu keluar komentar, Pak Gubernur jangan ikut campur, ini urusan kami Merangin. Lah bukannya minta gubernur yang turun tangan. Setelah gubernur turun tangan dan hasil tidak sesuai selera mereka katakan gubernur jangan ikut campur. Lucu itu. Sederhana persoalannya. Dengan syarat selesaikan dengan baik-baik. Bupati turun tangan, nggak usah surat-surat tim pihak lain.
panggil sekda sini, yang lain panggil sini. Habis itu lapor DPR atau berkomunikasi DPR. Pak DPR, anak buah saya sudah saya tertibkan semua. Tidak ada kisruh lagi, saya jamin itu. Soal pembahasan anggaran yang DPR khawatirkan tidak bisa berjalan maksimal, nggak usah khawatir. Saya jamin tuh, saya sebagai bupati jamin itu. Semua sudah kami clearkan. Selesai kan? Kan lucunya, kita kemarin beberapa kali paripurna, pimpinan OPD tidak hadir, banyak yang tidak hadir. Padahal informasi yang kita terima, mereka nggak jauh-jauh, ada di sekitar sana. Lokasi. Oknum-oknum itu ada di sekitar sana, tapi tidak masuk ruangan. Sebagian memang ada di luar. Nah, kemudian ada yang nyeletuk, ini adalah jangan-jangan ini akibat dari kisruh mosi tidak percaya. Masuk ruangan tidak atau tidak menghadiri rapat paripurna bersama DPR itu bukan sekda yang malu. Itu bukan pembangkangan terhadap sekda, kepada bupati itu yang duduk di depan, bukan sekda. Yang duduk bersama DPR itu bupati. Kalau bupati hadir, pimpinan OPD tidak. Pembangkangan itu kepada bupati, nggak ada pembangkangan kepada sekda. Koordinator sekda, tapi pertanggungjawabannya kepada siapa? Bupati. Jadi yang paling berkepentingan dalam hal ini adalah Merangin. Yang paling berkepentingan dalam hal ini Pak Bupati. Kita mendukung Pak Bupati untuk secepatnya mengambil jalan tengah penyelesaian. Gak perlu mengorbankan orang, pecat si A, si B, ngapain. Memang penting. Dan lagi secara aturan, tidak gampang juga kayaknya pecat sekda. Sekda itu baru bisa dievaluasi ketika sudah menjabat 1 tahun. Baru bisa dievaluasi, belum bisa diberhentikan, dievaluasi dulu. Kalau ternyata hasil evaluasinya tidak bagus, kinerjanya jelek, dia harus dikasih kesempatan lagi selama beberapa bulan untuk memperbaiki. Apalagi kalau kinerjanya bagus. Ini untuk internal eksekutifnya. Kalau di luar eksekutif, Pak Bupati bisa komunikasi lah. Pak Bupati juga tahu kok apa yang harus diselesaikan. Banyak urusannya yang harus kita kejar sekarang, karena masalah jabatan bupati juga tinggal sedikit. Kita sayang Merangin, sayang Pak Masuri, dan Pak Masuri harus tahu bahwa masyarakat banyak orang mendukung beliau. Jangan takut tekanan dari siapapun. Orang mendukung beliau kok pasti. Tidak ada alasan tidak dukung Pak Masuri menyelesaikan pekerjaannya dengan baik. Dan soal 2004 ya jangan dipikir, perlu dipikir dulu. Masih lama ya. Masih lama. Baik. Dan bukan cuma ya secara potensi bukan cuma Pak Jarman yang mungkin maju nanti. Banyak tokoh lain. Ketua DPRD mungkin bisa maju. Kabarnya sudah pernah ngomong di beberapa tempat 2024 akan jadi maju calon bupati. Nah, tokoh-tokoh lain juga banyak, ada mungkin Pak Nalim maju juga. Saya dapat info beberapa orang di sekitar beliau sudah membaca peluang untuk maju dari jalur independen misalnya. Terus tokoh-tokoh muda yang lain juga punya peluang, Asarial Wakas misalnya, Muzakir, sekarang Biro Umum, Pak Kapit Muin misalnya. Jadi soal 2024 terlalu dini lah kalau perangnya mulai dari sekarang. Lebih baik ngurus Merangin sama-sama aja dulu. Kami pikir begitu. Kita perbaiki dulu. Perbaiki dulu, karena tanggung jawab yang ada sekarang ya ini. Baik, terima kasih Bang atas bincang-bincangnya hari ini dan apa yang sudah kita perbincangkan tadi. Semoga bisa menjadi barangkali referensi untuk kesimpulan kita serahkan kepada penonton untuk menyimpulkan sendiri. Kepada masing-masing orang silakan simpulkan sendiri. Kita tidak bisa